Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Masih di channel Tonga Rasa. Masih dalam pembahasan Ibnu Athaillah. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah pemikiran tasawuf Ibnu Athaillah. Dalam teorinya, Ibnu Athaillah merekomendasikan kepasrahan penuh kepada Allah. Sehingga bila dipandang dari kacamata ilmu kalam, beliau adalah termasuk penganut Jabariyah. Suatu paham yang diidentifikasi sebagai kepercayaan bahwa seluruhnya, termasuk perbuatan manusia, adalah rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahan total dalam pandangan Ibnu Athaillah menjadi resep kunci agar perjalanan manusia mencapai Sang Khalik menuai kesuksesan. Keberserahan diri sepenuhnya kepadanya menjadi jalan utama bagi dirasakannya karunia Allah yang sangat berlimpah dan keadilannya yang tak terbantah. Sejak pertama, Ibnu Athaillah membangun tasawufnya dengan pemikiran bahwa manusia tidak memiliki kebebasan penuh untuk memilih nasib sesuai dengan keinginannya. Alasannya karena Allah telah menentukan nasib manusia secara detail dan berkuasa penuh memperlakukan takdir ciptaannya, termasuk manusia. Dasar pemikiran ini sebenarnya telah membudaya di hampir semua aliran tasawuf yang ada, namun tidak berlebihan apabila dikatakan hanya Ibnu Athaillah saja yang konsisten dengan prinsip ini, baik secara teoritis maupun praktisnya. Sebab dalam setiap perjalanan pemikiran tasawuf Ibnu Athaillah selalu menegasikan kebebasan mutlak yang dituntut manusia. Hal ini tampak ketika seorang salik atau pengembara spiritual yang hendak melakukan mujahadatun nafs harus mampu menghilangkan egonya lebih dahulu. Keberhasilan salik dalam mempurifikasikan jiwa dan sekaligus mampu meningkatkan ketaatannya selama mujahadah atau mendidik jiwa, pada hakikatnya bukan murni hasil rekayasanya sendiri, tetapi karena ada campur tangan Allah. Sebab mujahadah sendiri tidak menjamin keberhasilan salik dapat wusul atau menjumpai Allah. Dari sini semakin menjelaskan kenapa Ibnu Athaillah tidak terlalu menganggap penting laku suluk sebagaimana yang dilakukan oleh para penganut tasawuf lain. Sikapnya ini terdeteksi ketika Ibnu Athaillah memberi ruang tersendiri kepada salik untuk mencapai tataran ma'rifat tanpa harus melalui prosedur standar yang berjenjang sejak dari fase mujahadah naik ke maqamat, ahwal, hingga ke tataran ma'rifat sebagai tujuan akhir. Pencapaian ma'rifat dengan metode non-standar dapat saja terjadi kalau ada gravitasi atau jadab dari Allah, sehingga salik tidak perlu bersusah payah menjalani mujahadah yang melelahkan untuk mencapai tataran berikutnya. Berbagai aturan etika yang ada dalam prosedur standar pada hakikatnya hanya untuk menciptakan seorang menjadi salik yang bersih pikiran dan jiwanya dari sifat-sifat keakuan atau egoistis, sehingga dapat menerima takdir Allah sepenuhnya atau nerimo ing pandum. Dengan kata lain, seseorang pengembara ruhani atau salik yang ingin sukses mencapai tataran ma'rifat harus membekali dirinya dengan
kepasrahan yang sempurna. Menurut Ibnu Athaillah, totalitas kepasrahan ini tidak bisa ditawar lagi karena ada keyakinan bahwa konsep tersebut sudah menjadi iradah Allah yang ditetapkan sejak zaman azali. Apalagi dalam iradah tersebut diyakini memuat berbagai detail aktivitas makhluk Allah tanpa terkecuali, terutama manusia. Dari berbagai penjelasan yang ada, dapat digarisbawahi bahwa Ibnu Athaillah adalah pemikir tasawuf yang konsisten dengan pemikiran Jabariyah yang mendasarkan kepasrahan total terhadap kudrat dan iradat Allah. Dalam arti lain, manusia tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan keinginan dan masa depannya sendiri. Manusia hanya bisa nerimo ing pandum apabila berhadapan dengan takdir Allah. Menurut Ibnu Athaillah, manusia hanya bisa nerimo ing pandum jika berhadapan dengan iradat dan kudrat Allah. Sehingga semua aktivitas manusia sebenarnya adalah tindakan Allah atau af'alullah. Artinya, semua aktivitas manusia termasuk yang masih dalam rencana sekalipun tidak akan terwujud apabila tidak mendapatkan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memberikan pengertian bahwa semua tindakan manusia pada hakikatnya merupakan cerminan aktivitas Allah, baik yang berkaitan dengan kebaikan maupun kejahatan. Sikap Ibnu Athaillah tentang perbuatan manusia tampaknya sama persis dengan pandangan ahli sunnah yang meyakini bahwa semua tindakan manusia, baik dan buruk, adalah hasil ciptaan Allah dan bukan hasil karyanya sendiri. Alasannya karena potensi kemampuan yang dimiliki manusia diberikan oleh Allah persis berbarengan dengan terjadinya tindakan yang dilakukan manusia. Jadi, potensi kemampuan itu sendiri tidak diberikan kepada manusia sebelum atau sesudahnya, tetapi bersamaan ketika ada wujud tindakan. Pemikiran ini sesuai dengan firman Allah, yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu.